Berdoa, berdoa selesai. Oke, ya, langsung saja kita bahas untuk soal yang pertama. Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki banyak gunung berapi. Salah satu gunung yang terkenal adalah Gunung Jayawijaya. Gunung ini memiliki istimewa, menjadi istimewa karena merupakan satu-satunya gunung di Indonesia yang memiliki titik puncak bersalju, meskipun berada di wilayah tropis. Ya, jadi suhu di puncak gunung ini sering berada di bawah 0 derajat. Jadi dari kata-kata ini dapat disimpulkan bahwa dia suhunya di bawah 0 derajat. Pada 10 Februari, tim peneliti melakukan pengamatan suhu udara selama 1 hari penuh di puncak Gunung Jayawijaya. Hasil pengamatan digambarkan dalam bentuk tabel berikut. Jadi ini merupakan tabel yang berbentuk histogram. Oke, selisih suhu antara pukul 12.00 dan 21.00. Ya, 12.00 itu ada di sini di puncak. Sedangkan pukul 21.00 itu ada di sini. Berarti tinggal cari aja selisihnya antara puncaknya di sini adalah -4, yang di sini di bawah itu -9. Jadi selisihnya yaitu -4 dikurangi -9 atau -4 ditambah 9 atau sama dengan 5. Ya, saya kira nggak ada masalah untuk yang nomor satu karena ini soalnya sangat mudah ya. Kita harus bisa memilah bagaimana cara menggunakan informasi yang ada karena tidak semua informasi yang disajikan itu akan dipakai untuk soal. Oke, silakan dicermati untuk yang nomor satu ini sebelum kita lanjut ke soal nomor dua. Oke, soal nomor dua. Yuk, silakan dicoba dulu. Yang sudah menemukan jawabannya, silakan eh, ketik di kolom komentar atau di pesan. Oke, 1 menit sudah berlalu. Kita coba untuk soal nomor dua. Terdapat dua bilangan yang dinyatakan dengan 3 kuadrat plus 11. Jadi yang pertama kita cari dulu. 3 kuadrat plus 11 tidak lain adalah 9 plus 11 atau 20. Ya, yang satunya 20 ditambah 2 kuadrat itu 4, 5 kuadrat itu 25.
atau sama dengan 120. Jadi kita disuruh mencari FBB dari 20 dan 120. Nah, di antara ini nanti mana yang sesuai dengan yang B? Yang apa? Yang di pilihan ganda. Oke, kira-kira ada yang sudah ketemu jawabannya? Oke, ada yang sudah kirim pesan? Oke, jawabannya benar. Ya, satu lagi, jawabannya juga benar. Oke, langsung saja ya kita bahas ya. Jadi langkah pertama kita mencari FBB dari kedua bilangan tersebut. Nah, cara mencari FBB kalian bisa menggunakan pohon faktor atau bisa menggunakan model tutup sate ya. Jadi tusuk sate itu biasanya digunakan untuk kalau tidak FBB juga untuk KPK. Oke, kalau gitu kita coba faktorkan aja. 20 kalau difaktorkan 2 sini 10 2 5 atau 2 pangkat 2 dikali 5. Yang kedua 120. Jadi 120 itu 2 pangkat 2 dikali 3 kali 5. Nah, dari sini konsep dari FBB adalah ambil bilangan pokok yang sama pangkat apa? Terkecil atau terbesar kalau FBB. Dari kata-kata faktor persekutuan besar. Berarti yang terbesar. Terbesar. Ya, terkecil. Maaf. Jadi pangkat bilangan pokok yang sama, ambil pangkat yang terkecil. Ya, jadi dari sini 2 pangkat 2 kali 3 kali 5 dengan 2 pangkat 2 kali 5. Nah, ini yang memiliki kesamaan hanya di bagian 2 pangkat 2 sama 5. Jadi FPP-nya tidak lain adalah 2 pangkat 2 dikali 5 atau yaitu 20. Oke, dicermati dulu sebelum kita lanjut untuk soal yang ketiga. Oke, soal yang ketiga. Yuk, silakan. Siapa yang punya jawaban?
Oke, dua orang memiliki jawaban yang sama. Apakah sama-sama benar ataukah masih ada yang keliru ya? Jadi keduanya menjawab di angka pilihan ganda yang satu. Yang satunya A, yang duanya C. Kira-kira yang A atau yang C? Oke, nah ada tambahan lagi yang jawab C. Oke, ya kita bahas bareng-bareng. Jadi seorang pekerja dibayar per jam. Dalam satu pekan, pekerja itu bekerja selama 30 jam. Jadi 30 jam itu dibayar 1.200.000. Berarti dari sini kita bisa tahu per jamnya itu dia dapat berapa. Ya, jadi gaji per jam atau HR per jam atau honornya tidak lain adalah 1.200.000 dibagi dengan 30 karena 30 jam ya. Ketemunya per jamnya adalah 40.000. Nah, dari sini kita mau mencari yang 35 jam. Otomatis pendapatan pekerja 35 jam. Berarti 35 kali 40. Ya, atau 140 kan. 35 kali 4 kan 140. Ditambahi 0,4. Berarti ketemunya 1.400.000. Oke, saya kira untuk soal yang nomor nomor berapa ya? Nomor 5, nomor 3 nggak ada kesulitan karena ada beberapa yang sudah berusaha mencoba jawab. Oke, sekarang yang soal nomor 4. Silakan. Yang kemarin sudah melihat soal maupun jawaban bisa ditaruh di kolom komentar. Itu botolnya ada judulnya itu ya. Oke, kira-kira jawabannya yang mana? Pengurangan konsumsi gula tambahan WHO merekomendasikan agar konsumsi gula tambahan dibatasi maksimal 100% dari berat energi harian dan idealnya kurang dari 5% untuk manfaat kesehatan tambahan. Yuk, kira-kira jawabannya yang mana ini? A, B, C, atau D? Silakan dikirim ke kolom komentar. Ya, satu orang.
Apakah cukup yang menjawab itu saja ataukah ada yang mau ngasih tambahan lain? Silahkan. Oke, ya kita cek yang pertama. Dari informasi itu, ya gula tambahan dibatasi 10% dari total energi harian. Yes, itu yang patokan pertama ya. Terus yang kedua, idealnya kurang dari 5% untuk untuk manfaat kesehatan tambahan. Ini setara dengan 25 gram atau 6 sendok teh per hari untuk orang dewasa. Yang ditanyakan prosentase asupan gularina dari mulut tersebut terhadap bahan-bahan WHO oleh seorang dokter. Nah, kira-kira masalahnya di mana ini? Oke ya, kita cek ya. Dari gambar, kita harus lebih teliti di ngecek gambar. Oke, gambarnya sudah dilihat. Rina minum sebotol Pororo dalam sehari. Persentase asupan gula Rina dari minuman tersebut terhadap batas harian WHO adalah sekitar. Jadi dicek dulu batas harian WHO-nya mana ya. Gula. Gula itu kalau di sini apa ya? Itu bisa menggunakan apa? Yang di situ untuk gula itu masuk ke dalam gula total. Ini saya kasih tanda. Ya, jadi kita lihat dulu aturannya WHO berapa tadi ya. Jadi untuk orang dewasa itu setara dengan 25 gram. Berarti itu merupakan pola acuan untuk mencari informasi ini. Ya, kalau dia sudah minum satu botol, berarti jadi gula tambahan maksimum dibatasi 10%. Kita harus mencari kira-kira berapa persen itu. Ini kebetulan gambarnya agak burung ya. Jadi dari sini itu dihitung prosentasenya berapa. Prosentasenya kalau saya lihat itu gambarnya di angka 27 kayaknya. Ya, ini kurang jelas ini. 27 atau 20 ini. Ya, jadi ininya sudah jelas, prosentasenya tadi sudah jelas yaitu 25 gram.
Setelah itu di situ ada tulisan 27 gram. Ya, Bang, ya, udah. ya. Jadi dari sini bisa kita lihat bahwasanya ya, yang ini 27 gram. Terus kalau yang batas standar itu 25 gram. Maka bisa dipastikan dia memiliki Mana? kandungan yang lebih dari 100 gram. Jadi jawabannya yang D. Oke, mungkin untuk kalian kemarin yang ikut tryout, soal ini agak rancu, tapi harus bisa, kita harus melihat di dalam gambar ya. Untuk nanti ketika eh, gladi, saya kira kalian juga mengalami soal-soalnya seperti apa. Insya Allah tadi gladi hari kedua berarti kemarin yang hari pertama. Oke, yuk kita lanjutkan. Untuk soal yang kelima, kira-kira jawabannya apa? Yuk silakan. Oke, satu orang sudah menjawab. Yang lain ditunggu jawabannya. Oke, nambah lagi satu orang. Oke, ya. Baru dua orang yang menjawab. Oke, ada lagi satu. Oke, jawabannya sama ya. Kalian mengacu ke dalam A. Tetapi kita coba dulu. Oke, yang pertama kita pastikan adalah di kedua ruas tidak ada campur tangan variabel apapun. Ya, jadi kalau misalkan di sebelah kiri ada variabel X, maka yang sebelah kanan tariklah dia ke sebelah kiri. Misalkan ini minus 5X min 16 sama dengan 8 min 2X. Nah, ini bisa kita pakai perpindahan ya. Berarti 5 min 5X itu tetap min 2 pindah ke kiri jadi plus 2X sama dengan 8 plus 16. Jadi 16 itu merupakan jumlah murid di dalam pondoknya. Ya, dari sini bisa kita hitung bahwasanya min 3X sama dengan 24. Terus, sepertinya ada yang salah hitungnya ya. Oke, benar. 24 dibagi minus 3 adalah minus 8. Nah, setelah ketemu X sama dengan minus 8, masuk 0 ke X min 3. Minus 8 dikurangi 3 adalah min 11. Oke, jadi jawabannya yang A, tiga orang jawab benar. Yuk lanjut yang ini. Ada yang sudah menjawab? Oke, ditampung dulu.
Oke, yuk baru satu orang yang jawab, yang lain. Nah, ini ada lagi. Tambahan satu orang lagi menjawab ya. Oh, jawabannya berbeda. Kira-kira mana yang benar ini? Yang satu jawabannya A, kalau yang satunya jawabannya C. Yuk kita cek siapa di antara dua ini yang benar ya. Untuk yang pertama, Maratus dan Soliha membeli barang di toko online hijau. Pada hari Selasa, barang yang dibeli adalah gelang dengan harga 3.200 per biji. Gelang tersebut, mana tadi ya? Per biji ya. Pesanan pesanan 400 datang pada hari Kamis dan pesanan Solihah datang di hari Minggu. Jadi tadi pesanannya itu ada 3.200 per biji es. Terus di situ ada 400 datang pada hari Kamis ya, dan pesanan Solihah datang di hari Minggu. Jadi dari sini kita cek ya, kalau ada soal panjang itu langkah paling cepat adalah ngecek pilihan ganda. Ya, sudah ada yang masuk jawabannya yang B. Nah, jadi cara ngeceknya seperti ini. Yang A, guru membayar 25.000, 500 bisa mendapat 5 gelang. Nah, berarti kita harus cari kira-kira 25.000 ini dapat berapa gelang. Tuh. Oke. Yang kedua, uang pengembalian 10 gelang harus 400 harus membayar 44.000 untuk pengiriman barang standar. Benar atau salah kira-kira? Oke. Untuk pembelian 10 gelang, 400 harus membayar 44.000 untuk pengiriman standar ya. Jadi satu gelang itu biayanya 3.200. Berarti kalau 10 gelang ya 10 gelang, terus di situ ada keterangan betul. Jadi ada keterangan eh, yang dibayarkan 44.000 untuk pengiriman standar. Kita cek pengiriman standarnya itu berapa tarifnya? 9.000 ya. Terus untuk pilihan gandanya kita cek ada berapa itu jawabannya. Jadi kalau misalkan yang B, pembelian 10 gelang 100 mencapai 44.000. Padahal kalau melihat dari soal, untuk satu gelangnya 3.200, berarti di sini pengirimannya 3.200 dikali satu, apa ini? 3.200 dikali dengan banyaknya gelang ya, berarti dikali 10 yaitu 320.000. Terus 32, oh tiga, kebanyakan ya 32.000. Setelah itu, nah, karena yang diminta itu pengiriman standar, padahal pengiriman standar itu ongkosnya 32.000.
Oke. Dengan uang 47.500 bisa mendapatkan satu lusin gelang. Berarti yang kita acu adalah gelang yang paling murah karena di situ menyebutkan jumlah 47.000. Ya, 47.000 berarti dari uangnya itu 32.000. Terus yang belum S-nya. Ya. Jadi yang di S. Jadi di sini itu uang 447.000 mendapatkan satu lusin gelang ya. Satu lusin itu pengalinya harusnya bukan 10 tapi 12. Satu lusin itu 12 dikali 3.200 karena harganya 3.200 ya. Ketemunya itu 32 dikali 12 yaitu 384 nolnya 2. Berarti ini 38.400 yang C salah ya. Terus sisa D kita cek aja. Soliha harus membayar 70.000, 73.000 untuk mendapatkan satu kodi gelang. Nah, satu kodi itu sama dengan 20 BCS ya. Berarti dikali berapa itu untuk beli beras? Tadi berasnya tadi berapa ya? Dengan uang 47.400 bisa mendapatkan satu lusin. Soliha harus membayar 73.000 untuk mendapatkan satu kodi gelang. Ya, Soliha. Nah, Soliha berarti kalau satu kode itu 20 BCS dikali 3.200 atau 6.064 nolnya 3 ya. 64.000. Nah, ini masih belum ongkos kirim. Jadi harus ditambah ongkir. Berapa biayanya ongkir? Kalau standar 9.000, kalau ekspres itu 12.000. Kita coba semua ya. Yang opsi satu berarti 64.000 ditambah 9.000 ketemunya 73.000 ya. Itu kalau kita menggunakan pengiriman standar. Tapi kalau menggunakan pengiriman yang yang tadi ekspres ya, yang 9.000 ya. 9.000 itu 9.000 itu standar, kalau yang ekspres 12.000. Kalau ditambah dengan yang ekspres itu ketemunya 76.000. Ya. Jadi dari sini bisa kita lihat bahwasanya untuk yang satu kodi itu bisa menggunakan yang ongkirnya hanya 9.000 sehingga di total 73.000. Ya, tadi jawaban yang jawab B masih kurang. Oke, lanjut. Yuk, kira-kira apa jawabannya? Kalau soal-soal berbentuk bacaan memang agak susah kalau nggak diteliti ulang ya untuk pengerjaannya. Menjelang Idul Fitri, Bu Suci pergi ke toko buah Rahayu untuk membeli buah yang akan disajikan kepada tamu, ya. Saat berada di toko,
Bu Suci memperhatikan pembeli lain yang sedang bertransaksi. Bu Ika membeli 3 kilo apel dan 4 jeruk dengan total harga 96.000. 3 apel, 4 jeruk, 95.000. Oke. Sementara itu Bu Ani membeli 4 kilo apel dan 3 jeruk. Ini totalnya 100.000. Ya, tinggal dikurangi aja ini. 3A dengan 4A selisihnya 1. Atau kita karena ini nggak bisa kasus khusus, maka kita selesaikan dengan cara eliminasi atau substitusi. Ya, jadi di sini dikali 4 yang bawah kali 3 menjadi 12. Ya, 12A, 4 tambah 4 adalah plus. 4C ya, 4 jeruk. Oke. Jadi 4C kali 4 adalah 16C sama dengan 95 dikali 4 atau 380. Yang bawah juga sama dikali 3. Ya, ini kalau kita kurangi 80.000, yang di sini kalau dikurangi hanya habis. Ini ketemunya 7C. Ya, 7 ya. 16C 95 kali 4. Ya benar. Yang bawah 4A, 3 jeruk, 100.000. Ya, kira-kira ketemu yang ini, Rek. 16 dikurangi 9. Berapa 16 kurangi 9? 7 ya, 7C. Berarti jeruknya ini nggak bulat ini. Angkanya nggak bulat. Sepertinya ada yang salah hitung ini. Kalau hitungan kalian ketemu berapa? Ya, dua orang jawab B soalnya. Bu Suci kemudian berencana membeli 5 kilo apel dan 8 kilo jeruk. Ya, kita coba dulu aja. Nanti akan kelihatan kalau misalkan dia bukan bilangan bulat ya. 5 apel ditambah 8 jeruk. Ini boleh ditulis ya. Di toko yang sama ya. Oh, ini belum selesai tadi. Hmm, ada yang keliru ya. Ini 6 ya.
Kalau 6 berarti di sini 2. 80. 82 kalau dibagi 96. 96 kali 4. 6. Oh, ini 4 ini. Jadi ini 84.000. 84.000 kalau dibagi 7 ketemunya 84 dibagi 7 itu 12. Nah, J-nya sudah ketemu 12. Dari sini kita bisa nyari nilai apa? Apel. Ya, dari sini apelnya tidak lain adalah 3A ditambah 4C sama dengan 96. 3A ditambah 4 kali 12 adalah 48C. Ya, C-nya 48. Terus, ya, terima kasih sudah tingkatkan ya. Soalnya tulisannya kekecilan. Dari sini kita ketemu bahwasanya untuk 3A tidak lain adalah 96.000 dikurangi 48. Atau ya 48 kan. Hanya ketemu 48 dibagi 3 adalah berapa? 16.000. I dan J-nya, A dan J-nya sudah ketemu, maka untuk Bu Suci karena 5 apel ditambah 8 jeruk, maka 5 kali 16.000 dibagi 8 kali 12.000. Kok dibagi kok ditambah. Ya, maaf ya, tambah. Mulai anu ini, mulai tidak fokus. 5 kali 16 adalah 80. 8 dikali 12, ya 8 dikali 12 berarti 96.000. Kalau kita jumlah itu 176.000. Oke, silakan dicermati. Terima kasih sudah diingatkan bahwasanya bukan 95 tapi 96. Ya. Kalau sudah tidak ada masalah, kita lanjut. Nih, yuk kira-kira apa jawabannya? Yuk kira-kira apa jawabannya itu? Ini merupakan perkalian aljabar biasa ya, mana yang dikalikan itu adalah 4 dalam kurung X plus 5 dikurangi 2 dalam kurung 2X plus 3. Jadi ini yang dikurangi. Ya, silakan dikurangi, silakan ditambah ya. Selayaknya operasi aljabar matematika. Oke, yang pertama 4 kali X adalah 4X. 4 kali plus 5 adalah plus 20. Yang ini minus 4, ini minus 6. Ya.
Sehingga untuk soal ini bisa kita tulis secara lengkap, yaitu 4x plus 20 dikurangi 2 kali 2x plus 3, ya, minus 2 dikurangi 2 kali 2x, terus min 2 kali 3, terus plus x, ya, plus x. 4x plus 20 sama dikurangi 4x min 6 plus x. Sama-sama 4x dikumpulkan ya. Ya, ini sama ini habis. Tinggal x yang di belakang sendiri. 20 dikurangi 16 adalah plus 14. Jadi jawabannya yang A. Oke, benar ya. Tadi ada yang jawab A sekilas. Nah, itu ada yang menjawab. Oke, yuk lanjut nomor 10. Oke, untuk lain kali font yang digunakan lebih enak kalau agak besar sedikit ya. Yang tadi itu fontnya sangat kecil sekali. Oke, satu orang sudah menjawab, dua orang juga menjawab. Kita cek jawabannya. Nah, yang satu, oke. Jadi untuk yang pertama kita lihat dulu bahwasanya kalau biasanya kan fx sama dengan ya. Nah, jangan terkecoh dengan yang diketahui. Diketahui itu fx plus 5 sama dengan 10x min 2. Nah, dari sini sebenarnya gampang. Ini kita bisa apa melihat kalau misalkan di sini ini x satu kesatuan, maka di sini juga x ya. Nah, kalau di sini x plus 5 maka kita harus me- apa, membuat menjadi 3 karena yang ditanyakan F3. Nah, ya. Terus tiganya diganti dengan apa? Nah, lihat di sini. X plus 5 sama dengan 3. Ya, maka X sama dengan 3 kurang 5 adalah minus 2. Ya, ini tidak lain adalah minus 2. Ya, tadi kan X-nya ketemu minus 2 ya. Masuk no ke sini. Nah, ini berarti 10 dikali minus 2 dikurangi 2. Min 20 dikurangi 2 adalah minus 2. Ya, oke. Jadi jawabannya yang D. Ada 4 orang yang menjawab, jawabannya sama semua yaitu yang D. Silakan dibaca, dicermati. Yang nanti ada kesulitan silakan ditanyakan. Ya. Nomor 10 ini merupakan barisan dan deret aritmatika, di mana aritmatika itu memiliki beda yang sama. Secara umum, kita tuliskan fx sama dengan ya,
Fx sama dengan AX plus B. Inilah yang kita pakai sebagai acuan atau master. Ya, suku kedua dari suatu barisan aritmatika adalah 12 dan suku keenam adalah 28. Nah, ini kalau saya lebih senang pakai ini ya. Nah, kita pakai ini di mana AX plus B-nya itu. Nah, ini biasanya untuk fungsi kita abaikan, kita pakai yang rumus suku ke N. A plus N minus 1 kali B. Atau kalau saya lebih senang UN tidak lain adalah U1, U2, U3 dan seterusnya. Itu tidak lain adalah ini ada plus B. Berarti UN ya UN itu tidak lain adalah sebenarnya didapat dari A plus B dan seterusnya. Tuh. Sehingga eh, sehingga ini rumus ini disimpelkan menjadi jadi UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Nah, dari sini baru kita masukkan U2-nya adalah 12, U6-nya adalah 28. Ya, kalau saya lebih enak tak tulis dulu ada U2, U3, U4, U5 baru U6. Nah, pembagiannya juga sama. Angka berapa itu? Kira-kira habis 12 berapa, terus 24-nya berapa, nah, sampai terakhir ya. Empatnya berapa, U5 berapa. Itu kalau kita menggunakan logika. Kalau kita mau menggunakan rumus juga bisa, yaitu menggunakan UN sama dengan A plus N min 1 B. Ya, ini kalau misalkan kita tuliskan yang tadi, ada U1, U2, U1-nya A, U2-nya itu A plus B, U3-nya itu A plus 2B, ini A plus 4B, 3B belum ya. Yang di sini A plus 4B, di sini A plus 5B. Nah, yang ditanyakan adalah, yang diketahui adalah suku ke-6 dan suku ke-2. Berarti kita membutuhkan datanya Pak Ain. Yang ini ya, data yang ini ya, U6 itu tidak lain adalah A plus 5B, tidak lain sama dengan 28. Nah, jadi ada yang sudah jawab itu, jawabannya benar ya. Dari sini U2-nya kan A plus B sama dengan ini 12. Tinggal diselesaikan pakai eliminasi atau substitusi. A-nya habis, 5B dikurangi B adalah 4B. Ini adalah 16. B-nya adalah 16 bagi 4 sama dengan, ya B-nya ketemu 4, A-nya tinggal dicari. Tadi kan U2 itu didapat dari A plus B. Nah, berarti kalau U2-nya tadi 12, ya 15. Kok 15? A-nya dicari, B-nya 4. Jadi ini kalau kita tuliskan A sama dengan 9 ya. Berapa ditambah 4 hasilnya 12 atau 9. Hanya 9, B-nya 4.
Terus kita masukkan ke U9, A plus N min 1 kali B, 9 plus 4 min 1 kali B. B-nya itu adalah beda, ya. N-nya ini 9. 9 ditambah ini 8 kali 4, 32. Ketemunya 41. Kok bedanya? A-nya 9, B-nya 4, 9 min 1, 8, 8 kali 4, 32, 32 ditambah 9, 41. Kok nggak ada? A-nya ini 12 dikurangi 4 itu 8 kayaknya. Oke, 8. A-nya 8, ketemunya 40. Ya, kita cek. Ya, benar. Oke, terima kasih ya. Sudah ingatkan bahwasanya A-nya 8. A ditambah 4 sama dengan 12. A-nya ketemu 12 kurangi 4 yaitu 8. Oke, silakan dicermati dulu. Ini efek ini. eh, Efek mungkin ya kecapean. Bisa jadi karena malam ini ya waktunya istirahat. Tapi saya kira kalian cukup semangat untuk tetap belajar. Apalagi untuk TKA ini informasi yang terbaru itu nanti soalnya lumayan ya, bobotnya lumayan. Kalau nggak dilatih mulai sekarang itu nanti kalian akan kesulitan. Ya, oke lanjut aja. Nomor 12. Hari menonton pertunjukan di semua teater. Tempat duduk penonton membentuk pola baris paling depan adalah 18 kursi. Terus belakangnya itu bertambah 2 dari 21, bertambah 3 ya. Terus U3-nya berarti 24. Nah, ya, dan seterusnya. Teater tersebut memiliki total 16 baris. Ya, ini berarti nanti hubungan sama S16 atau baris ke-16. Berapakah total kapasitas penonton di teater tersebut? Nah, tinggal dihitung ya. Jadi kalau misalkan 16, ya wes S16 atau SN sama dengan apa? 2A plus N-1 kali B. Ya, itu untuk barisan dan deret geometri. Terutama ini untuk deret geometri. Ya, tinggal ditulis saja. Berarti S. S berapa ini? S16 tidak lain 2A. 2 kali A-nya itu 81. 2 kali 18. Ya, 2 kali 18. Terus ditambah N-1 itu berarti kalau 16 berarti 15 ya. 15 kali bedanya 3. 2 kali 18 itu 36. Oh ini
keliru ini rek. Si, rek. Maaf ya, rek. Ini N per 2 2A plus N min 1 kali B. Nah, N per 2-nya ketinggalan. Jadi N per 2, 16 per 2, 2 kali A-nya adalah 18, plus 16 min 1 kali B-nya adalah 3. 16 bagi 2 adalah 8. 2 kali 16 itu 36. 15, 16 kurang 1 adalah 15. Kali 3 adalah 45. Ya, ini ketemunya 8 dikali 81 atau 64. Ya, 8 kali 8, 64. 1 kali 8. Oke, ya. Nah, rumusnya N per 2 ketinggalan rumusnya. Ya, N per 2. Jadi ada di bagian SN itu N per 2. Ya, di sini. Nah, ini harus teliti ya. Tadi ketinggalan N per 2-nya. Ketinggalan. Oke. Nah, kita analisis gambar tangga di samping. Oke. Ada yang sudah menjawab. Oke. Jadi dari sini sebenarnya sudah jelas bahwasanya tangga, tinggi tangga itu 300 cm, panjangnya 400 cm. Nah, dari sini, padahal tangga tersebut terdiri dari 10 anak tangga. Terus berarti kan tinggal bagi 10, ya. Berarti panjangnya 400 dibagi 10 adalah 30. Ini 300, ya, 300 dibagi 10 adalah 30. Jadi ketemunya 30 dan 40, yaitu tingginya 30, lebarnya atau panjangnya 40. Oke, ya. Saya kira ini gampang ini. Kita harus teliti dalam membaca itu. Yuk, lanjut. Jadi ini konsep kesebangunan. Oke, jawabannya sudah ada yang masuk. Heeh. Ada yang sudah menjawab A, ada yang jawab A lagi, ada yang menjawab apa itu? Oh, bukan. Jadi dua orang menjawab A. Jadi di mana untuk soal ini merupakan soal konsep kebangunan, di mana di sebelah kiri dan kanan foto 3 cm. Berarti ini 3 cm. Ya. Terus bagian atas dan bawah pengurus belum diketahui ukurannya sehingga, nah, jadi atas dan bawah itu bebas, bisa digeser ke atas, bisa digeser ke bawah. Ya, dari sini, dari kiri kanan foto itu ada 3 cm.
Terus bagian atas bawah belum diketahui ya. Padahal ukuran figuranya itu ada di soal. Hmm, Itu 20 kali 25 ya. Ya, konsep kesebangunan aja ya. Jadi ada dua gambar. Yang satu ini 20, di sini 25. Gambar yang kedua, yang di bagian bawah tadi kan 20 ya. 20 ditambah pinggirannya 6. Berarti ini 26. Terus bagian ke atas ini yang dicari. Tinggal membandingkan aja ya. 20 dibanding 26 sama dengan 25 dibanding X. Ya, ini tinggal dikalikan silang aja ketemu sudah. Atau kalian bisa main coret-coret, dibagi 5 4 bagi 5 5. Dari sini X sama dengan 5 dibagi, ya. Jadi dari sini luas figura yang tidak tertutup foto adalah, nah itu kita cari ya. I- Nah, ini keliru ini. Keliru ini tadi bawahnya 26 karena ketambahan. Ini ada yang salah tadi. Luas figura yang tidak tertutup foto adalah, ini tinggal hasil akhirnya tinggal dikurangi. Nah, ini keliru kan? Benar kan? Yang ini keliru. Jadi ini X-nya 5 dikali 2 pangkat kali 26 dibagi 2. Ya, sudah ketemu. Terus luas daerah otomatis luas yang besar dikurangi luas kecil. Luas besar berarti panjang kali lebar 75 kali, nah tadi tu- 75, 7,5 ya, terus dikali panjangnya 7,5 dikali 2,6, dikali 26, lebar foto biasa. Oh, ini ditulis lebar foto, lebar kecil. Lebar foto berarti 20 kali 25,
7,5 kali 26. 15 dikali 13 itu 195. Bukan 76 ya. Nah, di sini ya, saya ketemu 5 ini 26, coret-coret 13 ini 2 berarti 65 per 2. Nah, ini 65. Ya, ketemu ya. Jadi eh, kita cari dulu luas yang besar. Luas yang besar tadi kan ketemunya X-nya itu 26. Di sini 26, X-nya di sini ketemu 65 per 2. Kita gunakan perbandingan. Dari setelah ketemu perbandingannya, baru kita fokus untuk mencari kepala, mencari luas, luas apa? Luas yang besar, ya, luas besar dikurangi luas foto, luas figura yang tidak diarsir berarti luas besar kurang luas foto. Luas besarnya adalah panjang kali lebar berarti 26 dikali 65 per 2. Terus luas fotonya 20 kali 25. Setelah ketemu hasilnya kita kurangi. Ya mungkin ini banyak salah hitungnya ini ya. Coba nanti kita hitung ulang belum kita kasih ke kalian. Sebenarnya ini kemarin ketika saya membuat soal itu sudah saya hitung ulang ya. Tapi mungkin pas ya agak ketelisut ini. Insya Allah tidak akan eh, membuat kalian susah ya. TKA itu sebenarnya tujuannya satu, itu yang pertama pemerintah mendapatkan hasil yang terukur dan sistematis. Terus yang kedua, tagline-nya TKA itu sebenarnya adalah eh, apa? Jujur dan bahagia. Jadi kalian nanti menggunakan TKA, belajar TKA itu harapannya kalian jujur sehingga didapatkan hasil akhir yang bahagia. Ya, ya. Untuk yang nomor 15, 16 dan seterusnya. Nah, insya Allah kita ketemu lagi di lain waktu karena memang sudah malam. Kalian juga waktunya istirahat dan juga eh, kita song-song untuk hari besok dengan semangat baru. Ya, semoga sedikit yang bisa saya sampaikan ke kalian itu bisa membawa manfaat. Dan saya mohon maaf mungkin tadi banyak yang salah hitung karena memang apa ya kondisinya mungkin pas capek sehingga kurang fokus itu aja. Mungkin itu saja untuk pertemuan malam hari ini. Insya Allah ilmu yang kita berikan semoga dapat membawa manfaat untuk kalian semua ya.
Tapi sebelum itu kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Semoga kita diberi kesehatan dan kelancaran. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih atas kesempatan kalian. Semoga tetap semangat. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, Terima sama-sama. kasih banget. Maaf ya.